Mari Bapak Ibu sudah saya katakan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saat ini kami sangat bersyukur sebab Engkau lagi memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji menyembah Tuhan, dan lebih dari itu kami akan mengalami lawatan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa melawat setiap hidup kami, sehingga kami yang susah dihiburkan, kami mungkin yang lemah dikuatkan, kami yang khawatir diberikan kemampuan kekuatan untuk melewati segala sesuatu dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya biar Engkau sendiri yang berfirman, pakai hamba-Mu dengan urapan dan hikmat-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran atau isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya akan menyampaikan atau menyanyikan suatu pujian bagi Tuhan. Sudah tiba saatnya, begitupun dengan kita, insan yang hidup di dalamnya. Saatnya akan tiba, kita dipanggil menghadapnya. Begitupun dengan kita, insan yang hidup di dalamnya. Saatnya akan tiba, kita dipanggil menghadapnya. Memanggilmu dengan lembut.
dunia. Mari kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diberikan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini kita akan melihat apa kata firman Allah. Apa kata firman Allah tentang kesudahan segala sesuatu. Ya, juga disebut akhir daripada dunia ini. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi tanda-tanda dari akhir zaman ini. Dari akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya akan bicara dua hal, yaitu apa kata Alkitab tentang berakhirnya dunia ini, tanda-tandanya, dan yang kedua, bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi akhir zaman, dalam menghadapi akhir zaman. Nah, yang pertama tentang berakhirnya dunia, atau Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu. Jadi kalau kesudahan segala sesuatu berarti berakhir. Segala sesuatu itu pasti akan berakhir. Seperti pujian yang saya nyanyikan tadi, tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Ini yang pertama. Nah, tentang hal ini Allah telah memperlihatkan itu kepada Rasul Yohanes waktu dia diisolasi atau waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 20. Waktu dia dibuang di Pulau Patmos, Wahyu pasal 20. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 dan ayat 12, demikian firman Tuhan.
Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk, takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di atas takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, ini yang disebut atau dikatakan oleh Rasul Petrus tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan sekarang ini dengan melihat tanda-tanda yang terjadi akhir-akhir ini benar-benar sudah semakin dekat Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan, sudah semakin dekat. Tetapi sebenarnya sebelum kesudahan segala sesuatu itu terjadi, ya, sebelum itu terjadi ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan, harus kita ketahui sebagai orang percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada hal-hal yang lebih penting yang harus kita ketahui sebelum semua itu terjadi. Nah, untuk itu kita lihat apa kata Tuhan Yesus mengenai hal-hal itu, apa yang akan terjadi, tanda-tanda apa yang terjadi sebelum kesudahan segala sesuatu itu. Ya, sebelum benar-benar datang kesudahan itu atau berakhirnya dunia ini. Perhatikan di dalam apa kata Yesus di dalam Lukas. Kita lihat dalam Injil Lukas 21, Lukas pasal 27 ayat 21. Lukas pasal 21 kita melihat ayat 7 dan seterusnya atau sampai 11. Tapi kita lihat dulu ayat 7. Dikatakan ayat 7 ini. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Ini pertanyaan murid. Kapan itu terjadi? Apa tandanya? Tapi kita lihat jawaban Yesus. Bicara tentang kesudahan, ya, segala sesuatu itu. Dia sudah mempertanyakan itu kepada Yesus. Nah, apa jawab Yesus? Yesus menjawab, sebelum kesudahan segala sesuatu itu terjadi, ya, sebelum kesudahan sesuatu itu terjadi, memang benar ada tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Apa tanda-tanda dari zaman ini sebelum kesudahan atau sebelum kesudahan segala sesuatu itu terjadi? Nah, beberapa tanda tentunya. Pada ayat-ayat berikut, ayat 8, kita lihat. Yang pertama kita lihat ayat 8. Yang pertama perhatikan tanda yang pertama, perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ya, perhatikan, ini tanda pertama. Apa kata Yesus? Sebelum kesudahan segala sesuatu itu terjadi, ya, kita diminta untuk waspada. Karena banyak pengajar-pengajar palsu, banyak nabi-nabi palsu akan
muncul atau banyak penyesat-penyesat akan datang memakai nama Yesus. Ini yang orang percaya harus hati-hati, Bapak Ibu. Ini yang kita harus hati-hati. Banyak orang akan muncul dengan nama Yesus, memberitakan hal-hal yang mungkin mengherankan pakai nama Yesus. Hati-hati. Di akhir zaman banyak orang bisa memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang percaya dengan cara-cara mereka yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi nabi-nabi palsu caranya untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Kelihatannya bagus, kelihatannya kebenarannya baik, tapi mereka sedang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga banyak orang Kristen terpengaruh dengan apa? Dengan perkataan mereka, dengan ajakan mereka. Terpengaruh dengan perkataan mereka. Bahkan saya katakan begini, bahkan ada yang mengaku pendeta, ya, tapi tidak meneliti lagi firman Tuhan, tidak meneliti lagi kebenaran Alkitab, langsung percaya bahkan mengatakan lebih baik dan sebagainya. Jadi contohnya banyak yang percaya dengan fenomena yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Ada fenomena yang terjadi. Orang bilang, di sana ada Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri di sini. Tuhan Yesus ada di sana. Ini fenomena. Penampakan Yesus bahkan Tuhan Yesus bisa menampakkan diri di tembok. Itu pernah heboh. Beberapa waktu yang lalu ini pernah heboh. Banyak orang yang percaya. Di mana-mana. Nah, orang-orang yang tidak mau belajar atau malas membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, ini langsung percaya. Benar Yesus. Langsung percaya. Ini orang yang malas baca firman Tuhan itu langsung percaya. Bahkan banyak yang membagikan itu ke berita-berita medsos gitu. Rasanya enak membagikan gitu. Padahal tanpa diteliti, apa benar demikian? Benar nggak Yesus bisa melakukan hal seperti itu? Bukan Yesus nggak bisa, sangat bisa. Tapi apakah Yesus, apakah Alkitab mengatakan seperti itu? Ini harus kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Yesus yang benar, Yesus yang sudah dimuliakan? Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati jadi mulia. Apakah benar Yesus yang benar, Yesus yang betul, Yesus yang sudah dimuliakan, ya, melakukan hal-hal yang rendah seperti itu? Apakah kita harus pertanyakan Bapak Ibu? Apakah Yesus yang kita sebut Yesus yang agung, Yesus yang mulia, Yesus yang ditinggikan melakukan hal-hal yang sudah menampakkan diri di tembok, di sini, melakukan nggak tahu kemana-mana? Banyak yang percaya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti, kita bisa tahu apa itu yang tertulis dalam Alkitab. Apa hal-hal seperti itu ditulis nggak di Alkitab? Alkitab cukup memberitahukan, menginformasikan tentang Yesus, bagaimana dia datang, bagaimana dia mati dan bangkit, sampai dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Itu sudah ditulis dalam Alkitab. Cukup. Nah, mari kita perhatikan apa kata Yesus sendiri dalam Matius 24. Matius 24, kita lihat Matius 24 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Matius pasal 24, ini kata Yesus sendiri. Ayat 23. Pada waktu itu, ya kan? Pada waktu itu. Nah, pada waktu itu mungkin sekarang. Yesus berkata, dulu waktu dia masih berpelayanan di tempat, dia sudah tahu, dia akan tahu. Pada waktu itu, jangan sekarang. Jika orang berkata kepada kamu, lihat, Yesus ada di sini
Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, Yesus menampakkan diri sendiri. Alkitab jauh sebelumnya sudah kata, jangan kamu percaya, tapi banyak orang yang masih percaya, banyak orang yang masih terpengaruh, banyak orang yang sedang bingung karena nggak baca firman Tuhan. Jangan percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu, perhatikan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi dengan berbagai cara mereka ingin menyesatkan orang-orang percaya, orang-orang pilihan juga. Hati-hati. Makanya baca firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Ketika ada penyampaian firman Tuhan, jangan tidur, jangan main HP dan sebagainya, tapi perhatikan apa yang disampaikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan di rumahmu, tidak sempat di gereja. Ini, oke. Tanda yang kedua. Jadi ini harus hati-hati. Sekarang sedang bermunculan hal seperti ini. Memakai nama Yesus bisa buat mujizat. Coba dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan seterusnya. Iya, apakah kita sudah katakan banyak orang yang memakai nama Tuhan, memakai nama Tuhan bisa menyediakan mujizat, bisa mengusir setan-setan. Tapi Yesus berkata, aku nggak nikmati apa yang kamu buat, aku nggak kenal. Itu artinya. Nah, ini bukan orang-orang sembarang, tapi mungkin orang-orang penting. Bicara tentang itu siapa? Tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, tanda yang kedua, kita lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang 10 dari Lukas. Kita kembali kepada Lukas dulu. Ayat 9 dan ayat 10 di bagian kedua. Tanda yang kedua kita lihat. Kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan yang akan datang segera. Ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan melawan bangsa, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Akan terjadi peperangan. Bangsa akan bukan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan, melawan kerajaan-kerajaan. Ini kedua. Jadi akan terjadinya sekarang sedang terjadi juga seperti itu. Dan bangsa melawan bangsa, peperangan kita sedang terjadi, terdengar di mana-mana. Tidak ada dampak di dunia ini. Walaupun ada perserikatan para kuasa-kuasa bicara tentang kedamaian, tapi sampai sekarang belum ada kedamaian. Nah, ini berarti tanda-tanda di akhir zaman. Yang ketiga, perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-11. Ini perhatikan baik-baik ayat yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 dari Lukas pasal 21. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakjubkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Perhatikan apa yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ini bukan kebetulan. Alkitab sudah katakan sebelum kesudahan dunia ini akan terjadi penyakit sampar, kelaparan di berbagai tempat. Di berbagai tempat penyakit sampar akan terjadi di mana-mana. Minggu lalu juga saya bicara tentang hal ini. Adalah bagian yang kita sudah baca dalam firman Tuhan yang sedang terjadi. Ya, apa yang sedang terjadi di dunia sekarang? COVID-19 ya sedang merajalela di berbagai dunia. Saya kata, apakah saudara
sudah semakin besar, bahkan sudah sebagian besar dunia, sebagian besar bangsa sudah terkenal. Ya, mewabah di sebagian besar dunia, sehingga mengganggu dan mempengaruhi semua aspek kehidupan, mempengaruhi semua aspek kehidupan. Saya katakan bahwa kita sedang terpengaruh dengan hal itu. Ini saya sampai mempengaruhi semua aspek kehidupan. Alkitab katakan kita yang tahu dan mengerti firman Tuhan, nggak perlu heran, nggak perlu takut, nggak perlu panik. Ya, karena jauh sebelumnya ini terjadi, sebelum ini ada, Alkitab sudah peringatkan, Alkitab sudah tulis di dalam firman Tuhan bahwa ini merupakan tanda di mana semakin dekat berakhir kesudahan itu. Ya, tanda dari kesudahan segala sesuatu. Bapak Ibu, masih banyak lagi sebenarnya hal-hal tanda-tanda ini, tanda-tanda di dalam Alkitab sebelum berakhirnya dunia ini. Ya, tetapi saya hanya membatasi dari 3 hal ini. Ya, di dalam bagian yang pertama ini 3 hal ini. Ya, dalam kesempatan ini saya hanya memberikan 3 hal tanda bahwa akan berakhirnya, tanda kesudahan dari segala sesuatu. Belum berakhir, Alkitab ini permulaan. Ya. Nah, yang kedua kita lihat yang kedua. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Ini penting. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi tanda-tanda ini? Sulit. Bagaimana sikap kita? Nah, bagian yang kedua ini kita akan memperhatikan bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu saja menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Sikap kita bagaimana? Karena apa? Kita di akhir zaman kita tetap diminta oleh Tuhan, diminta oleh firman Tuhan. Coba perhatikan. Kita diminta oleh firman Tuhan dalam menghadapi hal-hal yang sulit ini. Kita harus tetap bertahan, tetap mengasihi. Jangan sampai pudar kasih kita menghadapi masa yang sukar seperti ini. Jangan sampai kasih kita luntur. Alkitab minta supaya kita tetap bertahan, kita tetap mengasihi, kita tetap melayani siapapun kita melayani. Bahkan kita katakan kita menghadapi hal-hal yang sulit ini, kita tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu dikatakan tadi 1 Petrus, sudah lihat di dalam 1 Petrus yang kita sudah baca tadi. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Itu sendiri harus tetap melayani dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Kita tetap semangat, tetap kuat, tetap melayani, tetap memberitakan, tetap sukacita. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal seperti ini? Nah, semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, pelayanan kita, kasih kita, ya, perjuangan kita, pemberitaan kita, tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Perhatian ayat ke-11. Ya, ayat itu bagian akhir. Allah dimuliakan. Ya, Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, dikatakan. Dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, kita mau melayani, kita mau mengasihi orang, kita mau walaupun sulit, walaupun sukar, kita mau melayani orang, mengasihi orang. Tujuannya supaya Allah dipermuliakan. Karena Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, dialah yang patut dimuliakan. Nah, terus bagaimana sikap kita menurut firman Allah? Bagaimana sikap kita menurut firman Allah di saat masa-masa yang sukar seperti ini, masa-masa yang sulit? Saya mengajak kita perhatikan kembali di dalam 1 Petrus tadi. Kita kembali kepada 1 Petrus pasal 4 tadi. Ayat
ayatnya yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 4 yang kita sudah baca tadi. Sudah perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan baik Bapak Ibu. Dalam bagian ini, dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini, ada 3 hal dalam ayat ini kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus menjadi sikap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Ada 3 hal dalam bagian ini. Ada 3 hal yang penting yang harus menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pertama, Bapak Ibu, kita lihat apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab di ayat pertama. Kita lihat kembali. Alkitab katakan, kuasailah dirimu. Jadi yang pertama menghadapi kesulitan, kuasailah dirimu. Artinya, setiap orang percaya untuk bisa menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar seperti ini, sikap kita harus belajar menguasai diri kita. Ya, jangan cepat panik, jangan cepat percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, pelajari dahulu. Jadi kuasai diri kita juga bagaimana kita memperhatikan itu hal-hal ini. Perhatikan firman Tuhan. Kalau ada orang kata, lihat sesuai dengan firman Tuhan, jangan langsung percaya. Orang yang menguasai diri tidak cepat percaya. Ya. Pelajari dahulu, pikirkan baik-baik, dan jangan cepat emosi. Orang yang menguasai diri tidak cepat emosi, tidak bisa emosi. Orang yang menguasai diri. Jadi kalau kita katakan untuk menghadapi masa yang sulit, sudah pasti mungkin sekarang ini orang sedang emosi, orang sedang marah dan sebagainya. Tapi Alkitab sudah katakan bagi orang percaya, kuasailah dirimu. Dalam menghadapi masa ini kita harus bisa menguasai diri kita. Ini yang pertama. Ya. Kedua, Alkitab katakan apa? Kedua, kita perhatikan. Dikatakan, jadilah tenang. Jadi ada kalimat jadilah tenang. Ya. Atau menghadapi hal-hal yang mengerikan ini. Saya katakan mengerikan karena semua orang takut bisa. Mengerikan, siapa yang tidak ngeri? Nah, Alkitab katakan di sini jadi tenang. Sikap kita untuk menghadapi hal-hal ini, ya, yang terjadi sekarang ini, ya, sebelum masa ini berakhir, sebelum kesudahan segala sesuatu berakhir, ya kan? Kita harus bisa menghadapi itu dengan hati yang penuh ketenangan. Katakan apa? Hati yang penuh ketenangan. Jelas Alkitab katakan di sini kita harus tenang. Kenapa dikatakan tenang? Kenapa kita harus tenang? Karena ketika kita tenang, ya, kita bisa menguasai diri, kita bisa menguasai emosi kita. Ketika kita tenang, kita tidak mudah, ya, kita tidak kita tidak mudah percaya ketika kita tenang, ya. Kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah cemas, kita tidak buru-buru mengambil keputusan, kita berpikir sehat ketika kita tenang. Ketika kita tenang, kita bisa berpikir sehat, nggak mudah marah, nggak mudah panik. Dan dengar ini baik-baik, Bapak Ibu, dengar ini baik-baik, saudara sekalian, dengar baik-baik. Ketika kita tenang, kita pasti memiliki semangat. Kadang-kadang ketika kita tenang, kita pasti memiliki semangat yang luar biasa, yang hebat. Ketika kita tenang, kita bisa memiliki semangat. Pasti memiliki semangat. Orang yang semangat sangat mempengaruhi daya tahan tubuh, Bapak Ibu. Benar. Dokter belum katakan, Alkitab sudah katakan jauh sebelumnya. Sekarang dokter mengatakan orang itu harus semangat dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi apapun. Ketika dia semangat, itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh, sangat mempengaruhi imunitasnya. Ini loh, sangat mempengaruhi daya tahan tubuh atau
imunitas kita pasti tinggi, sehingga kita kuat dalam menghadapi segala kesulitan yang sedang terjadi. Nah, sebaliknya, ya, kalau kita semangat, kita pasti menghadapi semua karena kita kuat. Contohnya kalau saudara lagi olahraga, lari gitu, misalnya lari 5 kilo kan. Kalau kita nggak semangat, maka sulit untuk menempuh 5 kilo. Kalau 1 kilo kita sudah capek, susah sekali. Tapi coba kalau kita semangat, kita senang, ya, kita dalam keadaan yang gembira, rasanya 5 kilo kita bisa melewati itu tanpa terasa. Karena semangat, berarti energi kita ada, semangat kita ada, imunitas kita ada tinggi karena apa? Semangat. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak tenang, ya, pasti orang ketika tidak tenang itu pasti cepat panik. Jawab. Ketika kita tidak tenang cepat dengan sesuatu panik, dengan sesuatu takut, dengan sesuatu khawatir dan sebagainya. Nah, panik karena tidak tenang, selalu khawatir, cemas. Nah, kalau seperti itu orang yang tidak tenang, saya katakan pasti semangat kita patah. Ya, orang yang tenang itu semangatnya patah. Nah, imunitas menurun sehingga penyakit dengan mudah menggerogoti, merusak seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Karena itu juga akan mempengaruhi ketika kita tidak semangat, ketika kita sudah takut, maka semua sel-sel akan berpengaruh, syaraf akan berpengaruh, daya tahan tubuh kita menurun. Nah, oke, kita perhatikan apa kata Yesus itu. Sebabnya kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Apa kata Yesus dalam ketika murid-murid dalam keadaan takut, ya, karena ada bahaya, menghadapi bahaya, mereka begitu takut, kekacauan terjadi di situ, ya. Kacau mereka, nggak tenang berarti. Dan kita lihat apa kata Yesus dalam Injil Matius ini. Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 27. Injil Matius pasal 14 ayat 27 dikatakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, waktu murid-murid sedang ketakutan dalam menghadapi bahaya, mereka semua panik. Ini karena orang yang tenang, semua panik, kita mau celaka, kita apa dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yesus Tuhan yang hadir, mereka lihat hantu. Nah, orang yang tidak tenang seperti ini, jadi nggak bisa berpikir sehat. Tuhan yang datang, yang mereka lihat hantu, yang mereka pikir hantu. Ini apa tandanya orang yang tidak tenang? Nah, mereka sedang ketakutan menghadapi bahaya. Mereka semua panik. Mereka tidak tenang lagi. Terjadi kekacauan, ya, karena mereka ketakutan. Nah, perhatikan baik, Bapak Ibu. Yesus hanya mengatakan hal yang sangat sederhana sekali. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sederhana sekali, tenang. Kata yang sederhana tetapi mengandung kekuatan yang dahsyat. Kata yang sederhana tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Ketika kita tenang, maka ada tenaga, ada kekuatan yang luar biasa di sana. Kita katakan dengan biasa, ketika kita tenang, maka kekuatan kita akan muncul. Nah, ini artinya ketenangan atau ketenangan benar-benar sangat dibutuhkan ketika menghadapi bahaya atau kesulitan. Ya, ketenangan ini sangat dibutuhkan ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika orang tenang, maka kita bisa melewati kesulitan ketika kita tenang. Saya mau supaya Bapak Ibu saudara sekalian semua harus tenang. Kita disuruh tenang, kita tenang supaya kita kuat, kita sehat. Nah, yang ketiga, Alkitab katakan apa dalam bagian ini? Berdoa. Coba perhatikan kembali ayat 7. Alkitab katakan supaya kamu dapat berdoa, sampai bisa berdoa. Artinya tidak ada cara yang lain yang hebat, tidak ada cara lain yang ampuh, ya, yang akan kita lakukan
Firman Allah katakan kita harus banyak berdoa. Katakan amin. Kita harus banyak berdoa. Tidak ada cara lain. Kita harus lebih banyak berdoa. Ya, kita bisa menghadapi semua kesulitan. Ya, lewat doa kita, Bapak Ibu. Nah, selagi kita diberi kesempatan berdiam diri di rumah, menjaga jarak berhubungan dengan orang lain, menjaga jarak berhubungan secara langsung dengan orang lain, ya, yang kerennya dikatakan social distancing. Orang juga bilang physical distancing, ya kan? Nggak tahu ya, semua benar sih, ya. Mari kita gunakan waktu ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk berhubungan dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa berhubungan dengan orang lain. Kita memang nggak dihimbau untuk tidak bisa berhubungan dengan orang lain karena penyakit virus ini sedang merajalela. Kita mungkin bisa tertular atau mungkin kita bisa menularkan kepada orang lain. Tetapi Allah selalu siap untuk kita bisa berhubungan maka dengan Dia. Itu hebat. Jadi kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Tuhan itu luar biasa. Dia selalu mau berhubungan dengan kita, dekat dengan kita, bersekutu dengan Dia, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Dia di dalam doa dan permohonan kita. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini itu menguatkan kita, memulihkan kita, memberikan kita semangat yang baru supaya kita tetap bertahan walaupun di dalam kesulitan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak di surga, firman Tuhan hamba sudah sampaikan. Hamba percaya biarlah Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan kami semua. Setiap umat-umat yang mendengar, supaya mereka dikuatkan, mereka dipuaskan, mereka dipulihkan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati umat masing-masing, supaya firman Tuhan itu menjadi rema yang kuat dalam hidup kita. Terpuji namamu, dalam nama yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan, ya. Dan untuk itu kita akan mendengar satu pujian bagi Tuhan. Wow.
yang sudah berikan. Dan mungkin sebagai pengumuman bagi jemaat semua yang ada di rumah masing-masing, ya nanti akan diinformasikan tentunya di dalam grup, ya, di dalam grup WA, apakah minggu depan kita bisa kebaktian di gereja. Itu saja yang bisa disampaikan, dan tentunya tetap berdoa terus supaya kita masih ada waktu lagi untuk bisa bersekutu bersama-sama, ya, dengan teman-teman memuji dan memuliakan Tuhan. Saya kira itu saja. Saya ajak kita semua akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami, sehingga dari awal sampai selesai kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, baik lewat pujian, baik lewat kebenaran firman Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami berdoa semua umat Tuhan, Engkau yang memelihara, melindungi mereka supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, dan mereka pakai selalu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kalau mungkin ada yang lemah, kami berdoa Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, supaya pada waktu-waktu mendatang kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong supaya bangsa kami bisa terhindar dari malapetaka yang sedang terjadi. Pemerintah kami, Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menenangkan masyarakat yang ada. Tuhan tolong berikan mereka kemampuan, kekuatan. Bahkan tenaga-tenaga medis yang sedang berperang, sedang berusaha untuk menolong banyak orang, Tuhan berikan mereka kemampuan, lindungi mereka dari segala hal-hal yang buruk terjadi. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Bahkan di berbagai negara sedang terjadi wabah, virus. Kami berdoa Tuhan, campur tangan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini dengan pengucapan syukur. Kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pembentaran dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin.